Dan lagi-lagi Bung Andi ini kan sok menjadi polisi. Kan rilis dari Polda tadi tidak seperti kita itu. lihat aja, Alasannya dari itu dulu bukan berkata karena adanya kekhawatiran melarikan diri, ini menghilangkan adalah barang bukti, KUHP atau Solo. mengulangi Karena perbuatan kebencian lagi. Anda itu ada Tetapi di sana. ini bagian dari proses. Bagian dari proses untuk tahap 2 yang dimana penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu alasan dari penyidik. Makanya Bung Andi ini terlalu maju seolah-olah dia menjadi penyidik. Konferensi persnya bisa dilihat lagi kok tadi di Polda. Ini adalah visual ataupun gambar yang kami dapatkan terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa secara eksklusif. Dan saat ini yang tengah dilakukan adalah Polda Metro Jaya meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keduanya, namun dari pihak kuasa hukum Roy dan Tifa masih menolak, sehingga upaya negosiasi untuk pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan ini masih terus dilakukan, saudara. Dan di studio Kompas TV telah hadir Bung Kozin dan juga Bung Andi Azwan. Pertanyaan gantung saya ke Bung Kozin tadi, kalau kita lihat kan sebenarnya polisi bilang bahwa penangkapan ini sebagai lanjutan dari proses pelimpahan tahap 2. Itu artinya kan sebenarnya ini adalah hal yang biasa. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda begitu emosi, begitu sangat menyuarakan protes terhadap penangkapan ini? Baik, sebenarnya hal yang biasa kalau itu dilakukan secara equal dalam setiap proses penegakan hukum. Namun menjadi luar biasa jika itu ada intensi dan tendensi. Bahkan kami meyakini ini adalah bagian dari tekanan kubu Solo sehingga polisi melakukan tindakan pada hari ini. Kami bisa tegaskan kenapa itu terjadi, karena dalam konteks penegakan hukum, penahanan termasuk penangkapan itu bukanlah hak atau juga bukan kewajiban, namun wewenang yang itu diikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam kasus yang kaitannya fitnah dan pencemaran, semestinya tidak perlu dilakukan penahanan, apalagi melakukan proses penangkapan. Karena dalam kasus Luhut Bin Sarpanjaitan melawan Fathia dan Haris Maulidiyanti, itu bisa fair, bisa bersidang sampai vonis, dan akhirnya Luhut Bin Sarpanjaitan kalah karena tidak ada pencemaran dan fitnah di situ. Kami menyadari karena ini diawali dengan upaya penyelundupan pasal 32 dan 35 seolah itu menjadi legitimasi untuk melakukan penahanan. Namun yang kami protes adalah tindakan itu sama sekali tidak mengindahkan asas kemanusiaan. Contohnya saat penangkapan itu upaya paksa itu masuk rumah, bahkan mau masuk ke kamar, padahal sudah dipersilahkan agar menunggu di ruang tamu dan tidak diketahui ini orang siapa. Karena kami tadinya khawatir ini adalah geng-geng yang ditunjuk untuk melakukan tindakan biadab yang kita tidak ketahui siapa orangnya. Namun begitu terkonfirmasi dari Polda, setidaknya kami lega bahwa yang menjemput adalah orang yang berwenang begitu. Nah, sehingga Anda menuding bahwa ada intensi dan juga tendensi dari pihak Solo begitu. Ya, ini terbaca dulu sebentar. Terbaca ketika kubu Solo meminta agar segera ditahan dan ditangkap, bahkan dengan mengancam kalau tidak dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap Roy CS akan diduduki dan dibakar kantor Kejati DKI. Itu adalah bagian dari rangkaiannya. Bagaimana nih relawan dituding ini untuk desakan untuk menahan Roy dan Tifa, ini ada backingan ataupun ada bahasanya Bung Kozin tadi, ada intensi juga tendensi dari Solo, Bung Andi? Itu kan halusinasi dari Kozinuddin. Dari dulu memang dia sangat benci ya dengan Pak Jokowi dari dulu untuk itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana proses ya dalam penjemputan ini sesuai dengan KUHP yang sudah ada, baik yang lama maupun yang baru ya. Kita kalau ingat bahwasannya penahanan ini disebabkan ada beberapa perkara itu. Satu adalah mengulangi perbuatan, dan ini terus menerus dilakukan oleh Roy CS ini ya dalam mengulangi perbuatan itu. Ya, fitnah, ya kemudian juga pencemaran nama baik, dan luar biasa itu melebihi dari kewarasan dari orang-orang yang berpikiran waras ya. Mereka lakukan hal itu terus menerus, masif ya dilakukan. Dan selalu mereka berlindung dari kata bahwasanya kami dikriminalisasi, bahwasanya kami ini adalah pejuang kebenaran. Nonsens untuk bicara itu. Tapi itu adalah omong kosong bicara itu. Oke, Bung Andi, sorry saya potong. Tapi gini, kalau kita lihat kan orang itu akhirnya ditahan ataupun ditangkap itu kan karena ada beberapa kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran untuk menghilangkan barang bukti atau tidak bisa diajak kerjasama. Tapi kalau kita lihat selama ini kan Roy dan Tifa ini kan rajin wajib lapor begitu. Jadi sebenarnya salahnya di mana ini? Ya, ini kan juga ada pasal Undang-Undang ITE ya, yang melebihi dari 6 tahun. Bukan hanya berbicara tentang pasal namanya kalau dulu 310, 311 kan begitu. Tapi ini ada Undang-Undang ITE yang hukumannya itu di atas 6 tahun. Ya, wajar kalau itu ditahan, karena juga selama ini 1 tahun penuh itu selalu digalang ya opini-opini maupun asumsi-asumsi yang sangat sesat, yang membuat
masyarakat yang tidak mengetahui ini akhirnya merasa ada sesuatu ya yang bergejolak menjadi bola salju. Ini berbahaya untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Anda mendesak untuk Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy dan juga Tifa. Kalau Bung Kozin sendiri melihat seperti apa? Pasal ITE jadi salah satu menjadi konfirmasi bahwa ini menjadi konfirmasi bahwa hukum tajam ke pengkritik Jokowi tapi tumpul ke kubu Jokowi. Termul aman dari hukum. Buktinya ada Sylvester Matutina dan Rasman yang sudah jelas ingkrah. Kewajiban hukum untuk menangkap dan menahan tentu lebih relevan kepada orang yang sudah diputuskan secara inkrah dalam sebuah persidangan. Sementara ini kan baru tersangka. Dan lagi-lagi Bung Andi ini kan sok menjadi polisi. Kan rilis dari Polda tadi tidak seperti kita itu. lihat aja. Alasannya dari itu dulu bukan berkata karena adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan lagi. Tetapi ini bagian dari proses. Bagian dari proses untuk tahap 2 yang dimana penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu alasan dari penyidik. Makanya Bung Andi ini terlalu maju seolah-olah dia menjadi penyidik. Konferensi persnya bisa dilihat lagi kok tadi di Polda. Namun saya pun tetap mengkritik kalau persoalannya hanya tahap 2, bukan karena kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tanda lain. Tahap 2 untuk penyerahan ke jaksa begitu. Bukankah bisa diawali dengan melakukan pemanggilan, tidak kemudian melakukan tindakan penangkapan langsung? Toh kami juga sudah kooperatif. Ya, dan tadi ada kontestasi. Misalnya ya tadi mau dipakaikan tahanan itu. Sebentar, saya tadi tidak mengintersep Anda. Anda tidak punya adab sama dengan Jokowi, saudara. Dan saya benci dengan Jokowi karena orang-orang seperti Anda tidak punya adab, pembohong. Saya ingatkan Bung Andi, Bung Kozin, kita sedang live report, live siaran langsung. Jangan memberikan edukasi yang jelek terhadap pemirsa Kompas TV, oke? Saya menghormati, makanya saya akan menjelaskan. Oke, saya sekarang ke Bung Andi. Bung Andi, bagaimana Anda menanggapi soal ketidakadilan dalam proses hukum yang dilakukan soal penangkapan ini, termasuk soal Rasman dan juga Sylvester yang sudah inkrah tapi belum ditangkap? Jadi kita harus memisahkan. Kita fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu, sekarang sudah masuk tahap 2 nantinya karena sudah ada penangkapan untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sangat luar biasa dengan penuh kehatian, 1 tahun penuh untuk itu. Ya, apapun semua yang diminta oleh mereka itu diakomodir oleh Polda Metro Jaya. Dan apakah kita frontal untuk melakukan hal sesuatu itu? Tidak. Kita menunggu semua karena kita semuanya ada taat hukum untuk itu. Dan proses ini adalah etapa terakhir yang telah dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan diserahkan kepada kejaksaan. Selesai tugas dari Polda Metro Jaya untuk itu. Yang sebetulnya harus dihadapi adalah persiapkan diri Anda dalam nanti di pengadilan. Challenge kita punya yang namanya barang bukti dengan barang bukti Anda. Karena saya yakin mereka itu tidak mempunyai barang bukti sama sekali. Itu jelas. Oke, kita tanyakan karena selama ini tidak Bung pernah Kozin, ada ditunjukkan kepada kita. Ini barang bukti kita. Semuanya itu adalah fotokopi. Tanggapannya Bung Kozin? Yang pertama, Bung Andi ini kan nggak punya legal standing. Jadi kalau dia mau bicara hukum lebih lanjut, pertama dia harus perbaiki punya legal standing nggak dalam perkara ini. Yang kedua, saya bicara legal standing. Sebentar. Anda bicara legal standing untuk itu. Yang kedua, yang jelas Anda itu sudah Oke, baik. Bung Andi, tahan dulu Bung Andi. Silakan Bung Kozin. Yang kedua, kalau kita melihat persoalan ini harus dikaitkan dengan perkara lain. Kenapa? Polisi itu penegak hukum, bukan pelayan Jokowi. Kalau polisi pelayan Jokowi, ya iya kita pasang kacamata kuda hanya untuk Jokowi agar segera naik ke limpah persidangan. Tapi ada anomali bahkan kontradiksi. Ada kasus Firly Bahuri yang sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini tidak pernah wajib lapor, statusnya masih tersangka, tidak pernah ditangkap, tidak pernah juga dipersidangkan. Ada Sylvester Matutina yang sudah inkrah, ada Rasman Arif Nasution yang sudah inkrah. Kita bicara tentang hukum untuk keadilan seluruh rakyat, bukan sekedar hukum untuk melayani Joko Widodo. Kalau konteksnya demikian, maka hukum ini hanya untuk melayani Joko Widodo. Kenapa? Dalam kasus-kasus yang lain tidak diterapkan seperti itu, seperti kasusnya Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kenapa dalam kasus Joko Widodo ini dilakukan penangkapan dan tadi sedang upaya untuk menjatuhkan marwah klien kami dengan dipakaikan baju tahanan. Kami tadi protes dan akhirnya tidak dipakaikan. Dan yang kedua, mau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Padahal prosedurnya tidak harus ke rumah sakit Keramat Jati karena ada kesehatan yang ada di Polda dan itu bisa dilakukan di situ. Kalau itu alasannya adalah cek kesehatan. Dan ini adalah bagian dari kontestasi mempermalukan klien kami dan ini semua tidak lepas dari intensi dan atensi kubu Joko Widodo. Anda menolak untuk Roy dan juga Tifa dilakukan pemeriksaan kesehatan karena lebih kepada itu ya? Iya. Kalau menurut Anda? Ya buat saya mereka tidak perlu malu karena mereka mempermalukan dirinya mereka sendiri. Ya, itu sudah menurut saya pemakaian rompi itu sewajarnya dia lakukan. Kalau dia itu taat hukum. Tidak ada yang namanya di mata hukum bahwa dia istimewa. Yang dilakukan ini kan merasa istimewa dia ini.
ya merasa pejuang kebenaran. Kebenaran apa? Sontoloyo saya katakan itu. Apa yang dilakukan di sini adalah repetisi propaganda, dan mereka selalu mengatakan bahwa saya pejuang kebenaran, dan mereka selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah dan salah. Ya, tetapi kenyataannya sekarang bahwasanya hukum telah tegak berdiri, bahwasanya mereka yang selalu mengatakan kami kebal hukum, di sini dibuktikan bahwasanya Polda Metro Jaya sudah menegakkan yang namanya hukum di atas semua. Oke, hukum di atas semua. Tadi juga Bang Kozin bilang bahwa dengan penangkapan Roy dan juga Tiffany, Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya. Sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka, dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan. Yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Sehingga tapi framingnya itu seolah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh kubu sehingga Joko Anda dengan Widodo. lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Haji? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Khozinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah mengikuti prosesnya? Harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan. Narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat. Ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Ya, sekarang publik sudah cerdas. Penilaiannya seperti apa? Bayangkan, yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan Bahkan dulu Bung Andi. petinggi pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Nah, kalau kita lihat ini ada 94 saksi yang sudah diperiksa, 26 ahli yang juga sudah diperiksa. Bung Kozin, melihat Anda ketidakadilan seperti apa yang menurut Anda? Dan kalau seandainya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah ditangkap, menurut Anda apakah ini bisa dikatakan akhir dari kasus ijazah Jokowi? Oh, masih jauh karena ini bukan pembuktian, ini bukan vonis. Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses, bukan vonis. Dan penangkapan ini tidak menunjukkan Jokowi itu ijazahnya asli, tidak, belum ada proses terhadap itu. Verifikasinya masih nanti di persidangan, otorisasinya nanti melalui putusan pengadilan. Dan hari ini kita dipertontonkan dengan suatu tindakan yang tidak memiliki basis hukum. Misalnya diberi rompi orange, mana dasar KUHP-nya? Yang kedua tadi bicara tentang menolak, kalau tidak ada dasarnya memang harus ditolak. Dan kalau kita bicara tentang perang hukum, kita bicara basis moral. Masih bermoral saya menggunakan ungkapan perang hukum, dan itu bagian dari ungkapan yang kita menunjukkan ingin melawan secara hukum. Bagaimana dengan bakar kejaksaan? Akan diduduki. Apakah punya moral? Sekarang kita mau bicara moral pada orang yang nir etika, nir moral, yang mereka sendiri secara telanjang menunjukkan mereka tidak punya kapasitas moral, apalagi bicara tentang moral. Dan kalau kita bicara hukum, hukum itu adalah apa yang tertulis, dasarnya mana? Kalau ada dasar di KUHP, seorang tersangka wajib pakai ya rompi orange, saya persilahkan, bahwa kan nggak ada. Dan itu yang kemudian tendensi, ada yang boleh dipakai, ada yang enggak. Meskipun pakai ataupun tidak menggunakan rompi orange, tetap polisi juga sudah menahan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita lihat situasi terkini, ini adalah pasca penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka, dan
saat ini situasi terkininya adalah akan dilakukan tes kesehatan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Namun tadi seperti yang kami informasikan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap keduanya ini masih mendapatkan penolakan dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yaitu Refli Harun. Dan ini adalah situasi terkini, saudara, yang kami ambil dari Polda Metro Jaya, saudara, pasca penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tepat di ruang tahanan. Saya ingin ke Bung Kozin. Bung Kozin, kenapa tim kuasa hukum Bung Refli Harun tadi kekeh banget itu tidak mau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa melakukan pemeriksaan kesehatan? Ya sebenarnya prosesnya itu bukan kesehatan, tapi akan dibawa ke rumah sakit ya, Keramat Jati, dan nanti itu akan dikontestasi dalam perjalanannya dan di situ akan disorot media. Jadi ada tendensi ingin memamerkan tersangka kepada publik untuk menunjukkan bahwa kita sudah bekerja untuk orang yang mengorder, dan seolah-olah orang yang ingin klien kami ditahan itu menjadi puas dengan tayangan itu. Kami kan tidak melihat itu dari bagian dari proses yang ada dalam KUHAP, makanya kami protes. Kalau ada dasar pasal KUHAP-nya silahkan laksanakan. Dan hari ini kalau ada kesehatan yang bisa diperiksa di Polda dan itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang terintegrasi, saya berkali-kali ya mendampingi klien sehingga diperiksa Anda di situ. menyatakan Kenapa bahwa harus ke sana ya, gitu? sehingga Anda mengatakan dengan penahanan Modus Tifa untuk ini memamerkan. bukan babak akhir dari kasus ijazah ya. Justru ini babak awal perang babak hukum awal. melawan Joko Widodo yang Tahan seperti sampai saya di situ. katakan. Bung Andi, respon Anda, babak akhir dari drama kasus ijazah? Ya memang kalau dikatakan mereka akan bermain panjang, mungkin sampai kasasi nanti. Tapi satu step ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Oke. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya dengan jajarannya, Pak Kapolda dan jajarannya, yang luar biasa telah bekerja 1 tahun penuh ini untuk menuntaskan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Apapun yang dikatakan mereka mengenai bahwasanya akan dipamerkan itu bukan sesuatu hal teknis yang menurut saya itu adalah hal yang remeh-temeh untuk masalah itu. Baik, yang jelas yang terpenting adalah mereka sudah ditahan untuk masuk ke tahap 2. Oke. Pertandingan dimulai di pengadilan. Dan yang terpenting Joko Widodo juga berjanji akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terima kasih. Exactly. Bung Andi Azwan, terima kasih Bung Ahmad Ya Komarudin bohong karena berbagi. nanti wewenang untuk menunjukkan ijazah itu ada pada Ya Jokowi, itulah bukan karena pada mereka Jokowi. benci, Ya. karena mereka tidak Tinggal percaya. Jokowi kembali Kita berbohong lihat pada aja publik. nanti. Ya. Itulah Kita lihat nanti, Bung kebencian-kebencian Andi. Jokowi. Dan kebohongan-kebohongan itu selalu Saya harus direvisi. menyudahi diskusi Oke, kita kali ini. Terima makasih. kasih Bung Andi, terima kasih Bung Kozin. Sama-sama. Dan